Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Aurora Kadita kelas 8B MTS Negeri 69 akan menjelaskan tentang perlawanan kerajaan Ternate dan Tidore di mapel ilmu pengetahuan sosial. Simak di sini. Awal hubungan antara Ternate dan Portugis berlangsung damai karena masing-masing mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam perdagangan. Akan tetapi, lambat laun, Portugis ingin menguasai perdagangan dengan cara memonopoli perdagangan bahan di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertikaian dengan penguasa. Akhirnya, di bawah pimpinan Sultan Hairun pada tahun 1565, terjadilah penyerangan terhadap benteng Santo Paulo milik Portugis. Pertentangan ini semakin memuncak dan rakyat semakin marah ketika Portugis berhasil menahan Sultan Hairun dan dijatuhinya hukuman mati. Perlawanan dilanjutkan oleh putra Sultan Hairun, yaitu Sultan Babullah. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan akhirnya di bawah pimpinan Sultan Babullah, Ternate berhasil merebut benteng milik Portugis dan mengusir mereka dari Pulau Ternate. Seperti Portugis, Belanda mulai mencampuri masalah Ternate, terutama yang berhubungan dengan masalah perdagangan rempah. Belanda juga menjalankan monopoli perdagangan rempah. Kebijakan pemusnahan ini diberlakukan pada tahun 1652. Menghadapi kekuatan Belanda yang jauh lebih besar, Ternate bersikap pasrah. Kenyataan tersebut menimbulkan semangat pejuang Maluku untuk memerangi Belanda. Perang Belanda dan Tidore berlangsung sejak tahun 1780. Dalam perang yang cukup lama ini, Pangeran Nuku mendapat dukungan dari rakyatnya dan rakyat Ternate yang meninggalkan raja mereka. Pada akhir abad ke-18, keberadaan VOC di Ternate mulai pudar dan Pangeran Nuku menjadi pemimpin tunggal Maluku dengan bantuan Inggris. Ternate untuk sementara waktu berada di bawah kekuasaan Tidore. Namun dalam perkembangannya, Ternate bangkit dan memperoleh kedudukan di Maluku dengan kembalinya Belanda pada tahun 1802 dan kematian Pangeran Nuku pada tahun 1805. Pada tahun 1817, perlawanan berkobar lagi nih ketika rakyat Saparua menolak kedatangan Belanda. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang sekarang kita sebut Pangeran Patimura. Dalam perlawanan tersebut, benteng Dürstedt dapat dihancurkan dan Presiden Belanda yang bernama Van den Berg terbunuh. Perlawanan terus menyebar hingga ke Ambon, Seram, dan pulau lainnya. Awalnya pasukan Patimura berhasil mendesak pasukan Belanda, tapi karena Belanda kemudian menjalankan blokade terhadap Maluku, akhirnya Patimura menyerahkan diri untuk menyelamatkan rakyat Maluku dari kelaparan akibat blokade. Perlawanan kemudian dilanjutkan oleh Christina Marta Tihahu, namun perlawanan ini terhenti ketika Christina berhasil ditangkap oleh Belanda. Itu penjelasan dari saya.